Nama Nur Salis sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Rizki Abadi di Desa Keradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Ya, berdiri Lembaga Masyarakat Desa Hutan ini sejak tahun 2002. Ketika itu baru anggotanya itu 50. Nah, sekarang sudah meningkat menjadi 151 orang yang ikut serta mengolah, menjaga, dan melestarikan hutan. Luas hutan di Desa Keradinan ini ada 272 hektar. Ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu Dusun Sukorjo, Gunting, dan Bulak. Terus itu yang ditanam, kalau perhutani itu tanamannya yang pokok itu jati, sono, mahuni, dan di sini ada juga kayu putih. Nah, di bawah tegaan itu ada porang, ada kunyit, jahe, empon-empon, dan lain sebagainya. Ketela pohon juga ada. Susunan pengurus: ketua saya sendiri Nur Salis, wakil ketua Abdul Hadi, kemudian sekretaris Sumedi, bendahara Haji Maksum. Adapun kelompok kerjanya itu Sukorjo itu Tobi Miftah, Gunting Sentot Purnomo, kalau Bulak itu Saudara Sumiran. Anggota itu ada yaitu 151 orang, itu terdiri dari 3 dusun, ada juga dari desa lain tapi tidak banyak, yang banyaknya di Desa Keradinan. Aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga ini yaitu pengamanan hutan. Seandainya ada kebakaran, ya pemadaman api itu. Untuk kerja bakti, ya. Kerja bakti itu ada membersihkan jalan-jalan, kemudian ada juga
itu ketika penebangan ya, kerja bakti untuk mengangkut kayunya itu dari anggota ini dikerahkan untuk bersama-sama ikut serta menyelesaikan tugas dari perhutani itu. Selain mengelola hutan juga ada itu usaha produktif seperti ternak memelihara ternak sapi betina, kambing, penggemukan kambing itu biasanya kalau untuk kambing itu kambing jantan setiap menjelang hari lebaran kurban itu bisa dijual. Untuk ternak itu kan ada bantuan dari Provinsi Jawa Timur itu 10 ekor pada waktu itu tahun 2011 ya. Itu kemudian dipelihara oleh anggota. Anggota itu setiap melihara 1 ekor sapi itu membayar uang Rp500.000. Ini sudah disepakati oleh semua anggota, oleh pengurus, dan disaksikan oleh perhutani juga. Nah, ini untuk modal koperasi itu dari sapinya, uang sapi itu. Nah, kalau sudah beranak, kemudian anaknya itu diserahkan kepada yang memelihara, kemudian induknya itu dialihkan bergulir kepada anggota yang lain, seterusnya seperti itu. Untuk berkumpul, aktivitas untuk kumpul itu setiap bulan sekali, setiap tanggal 20. Setiap tanggal 20 itu berkumpul, diadakan arisan. Yang pertama, yang kedua itu simpan pinjam. Ya, alhamdulillah itu mendapat dana dari provinsi juga itu 25 juta untuk penguatan modal. Nama saya Sumedi, saya di LMP-SDH sebagai pengurus, yaitu sebagai sekretaris LMP-SDH Rizky Abadi. Dan kebetulan alhamdulillah saya dipercaya dan ditunjuk melalui musyawarah menjadi ketua koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Rizky Abadi yang berada di Desa Keradinan, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun.
Rizki Abadi mungkin berjalan tersehat-sehat, jadi nggak bisa mantap karena mungkin ya kepengurusannya kurang paham akan maksud dan tujuan daripada lembaga tersebut. Tapi kemudian mulai tahun 2009 itu ada reorganisasi di tubuh pengurus, termasuk saya juga dibentuk tahun 2009 itu menjadi sekretaris, yang kemudian di situ terketuk hati saya, apalagi di sini saya juga selaku dari aparatur negara kebetulan, dan bidang saya juga sebagai penyuluh. Akhirnya saya punya keyakinan bahwa kelompok Rizki Abadi itu nanti bisa maju kalau kita betul-betul meletakkan dasar fondasi kepengurusan. Jadi setelah terbentuk kepengurusan dari Rizki Abadi, itulah akhirnya tahun 2011 di Desa Gunting itu punya gagasan, punya keinginan untuk membentuk suatu koperasi. Jadi alhamdulillah pada tahun 2011 itu koperasi terbentuk dan saya dipercaya menjadi ketua. Ya alhamdulillah waktu itu masih prakoperasi itu anggota mencapai 40 sekian gitu. Kemudian pada tahun 2012 kita mencoba menyampaikan hasil daripada kegiatan simpan pinjam tersebut. Jadi kita istilahnya membuat RAT. Koperasi simpan pinjam Rizki Abadi itu mempunyai kepengurusan yang resmi, yang alhamdulillah kemarin kita ajukan untuk berbadan hukum, berakta notaris. Untuk ketua kebetulan saya sendiri, Sumedi. Kemudian untuk sekretaris itu Bapak Nur Salis, yang kebetulan beliau adalah ketua daripada LMPSDH Rizki Abadi. Kemudian untuk bendahara itu Bapak Sugianto. Nah, di sini kemudian kita bagi jenis usahanya. Yang pertama itu usaha bisnis dan industri, itu kemarin secara kesepakatan yang menjadi koordinatornya adalah Pak Tobiin Miftah. Sedangkan untuk jasa keuangan itu kita ambil dari perempuan, karena kita menginginkan jangan sampai terkesan didominasi oleh laki-laki. Alhamdulillah ada yang berminat dan mumpuni. Itu Mbak Fitroh. Tim pengawas itu ada 3 orang. Yang pertama itu Pak Abdul Hadi. Kemudian yang kedua tim pengawasnya adalah Pak Haji Maksum. Kemudian yang ketiga Pak Sentot Purnomo. Sedangkan untuk jasa keuangan sementara yang sedang berjalan itu untuk simpan pinjam. Jadi untuk yang lainnya belum. Jadi unit usahanya juga belum di bidang keuangan. Tapi jangka ke depan insya Allah dengan semangatnya para anggota dan pengurus, pasti kami akan lanjutkan terus perjuangan itu. Jadi tidak hanya melulu untuk simpan pinjam. Kemudian di tahun 2013 itu entah rezeki atau gimana, alhamdulillah itu ada lirikan dari pemerintah yang notabene pada saat itu ada program dari provinsi mendapatkan hibah dana sebesar 25 juta. Nah, dari situ mereka malah tambah semangat. Karena apa? Biasanya kalau mendapatkan dana seperti itu nggak tahu uangnya lari kemana, nggak jelas. Tapi kita sampaikan bahwa uangnya itu ya ini, dapat sekian ini, 25 juta ini kita kembangkan. Nah, ini nanti hasilnya dari uang 25 plus dana anggota kita kelola lagi,
kita bagi jasanya sesuai dengan persentase. Koperasi Rizky Abadi sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Cuman dalam perjalanan pasti kita mengalami banyak kendala, banyak kesulitan. Di sini yang kami alami selama pra koperasi sampai dengan sekarang menjadi koperasi resmi. Yang pertama itu membuat kesepahaman. Jadi pada umumnya masyarakat itu masih berpikiran negatif terhadap koperasi. Jadi kita merasa kesulitannya itu di situ. Kemudian yang kedua, berjalannya pra koperasi sampai dengan sekarang menjadi koperasi Rizky Abadi simpan pinjam yang resmi. Itu mereka masih berpikir kalau bisa jasa itu jangan terlalu berat. Memang kita berbicara atas dasar musyawarah. Mungkin untuk kesulitan sementara yang kami alami seperti itu. Sedangkan untuk kesulitan yang seperti dialami oleh kelompok-kelompok lain biasanya tidak mau membayar atau melunasi, alhamdulillah di kita tidak. Di kita lancar. Bahkan mau RAT pun mereka sudah paham. Pasti mereka yang waktunya melunasi akan dilunasi. Ke depan kami mempunyai harapan koperasi ini tidak seperti ini tok. Jadi harapan saya ke depan koperasi Rizky Abadi itu selain simpan pinjam, kita akan mengembangkan sayap istilahnya, yaitu bisa menampung hasil panen anggota yang kemudian kita pool di koperasi juga bisa, kita arahkan ke langsung ke pabrik juga bisa. Itu harapan saya. Jadi bukan hanya untuk jasa keuangan, tetapi untuk bisnis dan industri ke depan harapan saya seperti itu. Jadi supaya usaha kami itu bukan untuk simpan pinjam tok. Kalau ada mungkin suplai dana atau hibah apa, akan kami kembangkan. Mungkin itu harapan dari koperasi Rizky Abadi.
harapan dari LMPSDA Rizky Abadi ini terus berjuang untuk kemaslahatan umat ya. Jadi rakyat di Desa Keradinan ini bagaimana bisa merasakan sejahtera lewat lembaga ini. Terus dari begitu juga dari pemerintah itu ya sedikit banyak ya harus tahu lah, karena di desa itu masih banyak kekurangan. Jadi mungkin ada bantuan-bantuan yang sifatnya itu untuk bisa dikembangkan di desa itu ya, supaya benar-benar diperhatikan. Alhamdulillah dari lembaga kami sudah mendapat hibah kambing, hibah sapi, itu kan sudah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kedepannya yaitu nanti mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara lembaga dengan perhutani ini nanti akan terus membaik, akan terus bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri.